Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu, kajian Sisesa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang mudahkan kita untuk berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas suatu akhlak yang sangat agung. Yang akhlak tersebut sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Akhlak tersebut sebagaimana sudah diumumkan yaitu memaafkan dan bersabar. Ya. Dua hal yang perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu kita hidup di dunia yang tidak selalu nyaman dengan orang sekitar kita, bahkan terkadang tidak selalu nyaman dengan orang terdekat kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad khalaqanal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Ya. Oleh karenanya tidak ada kehidupan kecuali sertai dengan gangguan yang menimpa kita. Siapapun kita orangnya, apa kita adalah seorang raja, kemudian seorang panglima, apalagi cuma ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, orang biasa. Ya. Oleh karenanya kemungkinan gangguan di sekitar kita itu sangat mungkin terjadi, ya. Bahkan dari orang terdekat kita. Allah Subhanahu wa taala contohnya menyebutkan dalam surat At-Taghabun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maksud di sini maksudnya musuh adalah menyeru kalian kepada keburukan. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin lupa dengan akhirat. Ada anak kalian dan istri kalian yang seperti itu. Ketika Allah menyebutkan terkadang sifat seorang anak atau seorang istri atau pasangan kita, suami kita yang sifatnya seperti memusuhi kita, mengajak kita kepada menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyuruh kita memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, fa innallaha ghafurur rahim." Jika kalian memaafkan, berlapang dada dan menutupi kesalahan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat di akhir surat At-Taghabun menjelaskan bahwasanya gangguan itu bukan dari jauh-jauh, terkadang dari orang terdekat kita. Dari istri kita, dari anak kita, dari suami kita. Tetapi ketika gangguan tersebut datang, apa yang harus kita lakukan? Bukan kita lawan, bukan kita balik menyerang. Allah mengatakan, "Wa in ta'fu," jika kalian memaafkan, "wa tasfahu," berlapang dada, "wa taghfiru," dan menutupi kesalahan-kesalahan mereka, "fa innallaha ghafurur rahim," maka Allah akan mengampuni kalian dan menyayangi kalian. Ini jika gangguan sangat mungkin terjadi dari orang terdekat kita, bagaimana lagi dengan orang yang jauh. Orang-orang yang seharusnya sangat dekat dengan kita, sangat sayang sama kita, mungkin saja timbul gangguan, apalagi dari yang jauh. Contoh lagi Allah sebutkan tentang gangguan dari kerabat dalam Al-Quran. Bukan dari orang jauh, dari kerabat. Tentang kisah yang masyhur yang sudah sering kita sampaikan, kisah Abu Bakar As-Siddiq atau Aisyah yang radhiyallahu anha yang dizalimi oleh Mistah bin Usad, ya. Atau Mistah bin Usalah, ya, yang dia merupakan ibnu khalati Abi Bakar. Mistah adalah anaknya bibinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar punya ibu, punya saudara, punya anak namanya Mistah. Jadi Mistah adalah sepupunya siapa? Abu Bakar. Mistah adalah sepupunya Abu Bakar. Bagaimana datang gangguan ketika kejadian yang terkenal yang disebut dengan hadisatul ifk, kisah kedustaan yang tersebar di kota Madinah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ketinggalan rombongan, mereka habis pulang dari
perang Bani al-Mustaliq. Di tengah perjalanan para sahabat dan Nabi SAW mampir suatu tempat. Kemudian Aisyah minta izin untuk buang hajat. Ternyata ketika dia membalik, kalungnya hilang, maka dia cari. Orang-orang menyangka Aisyah sudah masuk di kerandanya. Akhirnya orang-orang pun pergi, Aisyah tertinggal. Kisah yang masyhur. Ketika orang-orang sudah pergi, akhirnya Aisyah menunggu di tempat tersebut sampai siang hari. Akhirnya Aisyah ditemani oleh seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Maka Aisyah naik di atas onta, kemudian Sofwan membimbing, menuntun Aisyah sampai masuk di kota Madinah di siang hari bolong. Tentunya kalau memang mereka berdua ada melakukan sesuatu, pasti mereka mungkin masuk malam-malam atau ketika orang sedang tidur. Ini siang hari bolong, semua orang dalam kondisi terjaga. Artinya tidak ada sedikit pun niat jahat mereka berdua. Tiba-tiba orang-orang munafik memanfaatkan momen ini ketika berjalan dua orang laki wanita yang bukan mahram, ya, ini masalah darurat. Berjalan masuk di kota Madinah, maka akhirnya orang munafik menjadikan momen ini untuk mengganggu kaum muslimin dan mengganggu Nabi SAW secara khusus dengan mengatakan Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Dan akhirnya jadilah berita heboh di kota Madinah, sementara Nabi SAW tidak bisa menyatakan iya atau tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Dan akhirnya karena begitu bagus orang-orang munafik memasang casing untuk menyebarkan isu ini, akhirnya sebagian kaum muslimin terpengaruh, ikut-ikut menuduh Aisyah berzina. Di antaranya Hasan bin Thabit, di antaranya Hamnah bintu Jahsy, di antaranya Mistah yang merupakan kerabat Abu Bakar. Aisyah bintu Abi Bakar. Akhirnya Aisyah ini kerabat siapa? Kerabat Mistah. Mistah kerabatnya Abu Bakar. Dan Mistah radhiyallahu anhu juga ternyata orang miskin, orang fakir yang senantiasa dinafkahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar selalu menafkahi dia. Seharusnya ketika Aisyah dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak radhiyallahu anha, harusnya kerabat yang paling utama untuk apa? Membela. Ya atau tidak? Harusnya kerabat yang paling utama membela. Tapi justru ternyata dia yang ikut memprovokasi menuduh Aisyah berzina. Ini maksud saya ingin gambarkan bahwasanya namanya gangguan itu tidak usah dari orang jauh-jauh. Terkadang dari orang apa? Orang terdekat. Dari istri, dari anak, dari suami, dari kerabat. Akhirnya tuduhan terhadap Aisyah berzina sampai akhirnya Allah turunkan ayatnya sekitar 15 ayat dalam surat An-Nur membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah mengatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithani lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin. Kata Allah, istri yang baik untuk suami yang baik. Karena Muhammad SAW adalah orang baik, istrinya juga pasti baik. Akhirnya Abu Bakar pun marah ketika tahu bahwasanya putrinya ikut dituduh oleh kerabatnya, orang miskin yang selama ini dia berinfak kepadanya. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah, aku tidak mau kasih infak lagi sama Mistah. Wajar. Seharusnya kamu bela putriku, kamu malah ikut-ikut menuduh putriku berzina. Maka Abu Bakar marah dengan kemarahan yang wajar. Ketika Abu Bakar marah, maka dan bersumpah untuk tidak beri nafkah kepada Mistah radhiyallahu anhu, maka turunlah firman Allah dalam surat An-Nur, kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta dan kemuliaan bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada karib kerabat, kepada orang miskin dan muhajirin. Jadi Mustah ini kerabat dan juga dia orang miskin dan juga dari kalangan muhajirin. Jangan bersumpah demikian. Kata Allah, falyafu wal yasfahu. Hendaknya mereka ini memaafkan dan berlapang dada. Kenapa? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka jika diampuni oleh Allah? Artinya Allah mengatakan, jika kau memaafkan dia, kau juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar pun memaafkan Mistah. Ini gangguan tidak usah jauh-jauh, terkadang dari orang dekat kita, dari kerabat kita yang kita harap menopang kita, mendukung kita, malah ternyata nusuk dari belakang dan sering juga dari depan, bukan dari belakang. Oleh karenanya kita hidup jangan merasa nyaman terus.
bahwasanya kita akan tidak terganggu. Kita bisa saja terganggu dari orang yang dekat dengan kita. Sebagaimana Allah kisahkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diganggu oleh kakak-kakaknya sendiri dengan gangguan yang hebat. Kakak-kakaknya dibawa dia, kemudian dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak. Ini adik mereka masih kecil, masih belum balik. Ya, kemudian bayangkan dipisahkan dari bapaknya, dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur dingin, tunggu sampai ada musafir yang lewat. Begitu ada musafir yang lewat, mereka keluarkan. Kemudian ketika mereka keluarkan Yusuf dari sumur, kakak-kakaknya datang, itu budak kami yang kabur, kami mau jual. Dijuallah adik mereka sebagai budak, dapat uang dari orang yang musafir tersebut. Kakak-kakaknya dapat uang karena menjual adiknya. Ini kejadian yang sangat menyakitkan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dipisahkan dari kakaknya, dipisahkan dari orang tuanya, dari ibunya, dari adiknya Binyamin. Dimasukkan dalam sumur, masih kecil dia, dijual jadi budak. Dibuang jauh sampai kebawa ke negeri Mesir. Tapi bagaimana, subhanallah. Berjalan waktu. Tapi banyak kejadian-kejadian dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sampailah kisah singkatnya, beliau pun menjadi bendaharawan negeri Mesir. Dan ketika kakak-kakaknya datang dalam kondisi susah, dalam kondisi lagi pingin beli barang dari Nabi Yusuf, mereka tidak tahu Nabi Yusuf adalah orang sudah menjadi orang hebat. Akhirnya Nabi Yusuf pun memaafkan mereka. Nabi Yusuf mengatakan, apakah kalian masih ingat tentang apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya waktu dahulu, id antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf. Akhirnya mereka berkata, kamu ini Yusuf ya? Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Yusuf alaihissalam, sungguhnya aku Yusuf dan ini adikku Binyamin, sungguh Allah telah berikan karunia kepada kami. Sungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya mereka minta maaf. Kata mereka, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Wahai Yusuf, Allah telah memuliakan engkau daripada kami dan kami telah bersalah. Apa kata Yusuf? Ini menakjubkan. Qala la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian mulai hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Yusuf alaihissalam tidak menyimpan dendam, tidak ingin membalas. Bahkan dia mengatakan tidak ada cercaan. Dia tidak mencela kakak-kakaknya tersebut, 10 orang tersebut sama sekali, dan ini luar biasa. Ini yang kita nggak bisa sampai hati kita seperti hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, yang ganggu orang terdekat, kakak-kakak, bukan orang jauh. Dan Nabi Yusuf ketika siap bisa untuk membalas, dia tidak membalas, bahkan dia maafkan, bahkan dia berkata, la tasriba alaikum al-yawm, tidak ada cercaan bagi kalian. Makanya para ulama ketika menafsirkan dengan safhal jamil, kata Allah, fasfahis safhal jamil. Berlapanglah dadalah dengan cara yang indah. Kata para ulama, yang disebut dengan as-safhul jamil adalah memaafkan, berpaling tanpa ada celaan sama sekali. Itu yang susah. Jadi memaafkan itu bertingkat-tingkat. Ada memaafkan, tapi mencela. Memang kamu brengsek, saya baru tahu kamu brengsek sekarang. Dari dulu ternyata tapi saya maafkan ya, sudahlah. Itu namanya memaafkan dengan mencela. Ini juga terpuji. Tapi yang lebih terpuji daripada itu adalah fasfahis safhal jamil. Memaafkan tanpa mencela. Dan itu saya rasa sulit untuk kita kerjakan. Tapi ada orang yang hebat yang bisa mengerjakannya. Tapi itu sulit. Kebanyakan kita memaafkan saja susah. Apalagi memaafkan tanpa mencela. Memaafkan dengan mencela saja setengah mati, ya. Apalagi memaafkan tanpa mencela. Jadi itulah menurut saya, hidup ini butuh dengan kesabaran dan butuh dengan sifat memaafkan. Kalau ingin bahagia di dunia. Kalau kita nggak punya sifat ini, ya mungkin kita nggak bisa sempurna. Ada yang kita maafkan, ada yang nggak kita maafkan. Semakin kita sempurna memiliki sifat ini, semakin dada kita semakin lapang, bisa memaafkan banyak orang, kita semakin mudah bahagia. Ya, oleh karenanya kita butuh jiwa yang besar. Mungkin tubuh kita kurus nggak apa-apa, tapi dadanya besar. Mau masalah banyak, tenang, lapang, besar, mudah maafkan. Daripada badan besar gemuk tapi dadanya kecil, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kamu nyinggung saya ya, merasa direndahkan, merasa merasa perasaan dia aja padahal.
Jadi orang sebenarnya tidak akan bahagia. Orang bahagia itu sebenarnya lama. Makanya Allah tidak memilih para nabi kecuali orang-orang yang berdada besar. Karena mereka bakalan diuji dengan ujian yang banyak, bertubi-tubi, tidak berhenti-berhenti. Lihat Nabi Muhammad SAW sejak Allah katakan, Ya ayyuhal muzzammil, ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir. Wahai yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Sejak Allah suruh dia memberikan peringatan, sejak itu dia tidak pernah berhenti dari gangguan. Terus diganggu terus sampai meninggal dunia. Oleh karenanya tidaklah dipilih menjadi para rasul kecuali orang yang dadanya lapang. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita renungkan dan kita berusaha memiliki sifat tersebut, yaitu sifat memaafkan dan bersabar. Dan ini dua sifat yang saling bergandengan. Kalau orang tidak sabar nggak bisa memaafkan. Dan tidak bisa orang maafkan kecuali apa? Sabar. Kalau nggak sabar, gimana memaafkan? Saya maafkan kamu, tapi ngomel, banting sana, bukan maafkan. Tidak bisa, kecuali kalau maafkan harus sabar. Kalau nggak bisa sabar, nggak bisa maafkan. Ini dua hal yang saling bergandengan ya. Dan dua ini adalah ibadah yang sangat agung. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Ini dalam surat Al-A'raf ayat 199. Surat ke-7 ayat 199 kata Allah, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi." Ambillah sikap memaafkan, wa'mur bil urfi, perintahkanlah untuk berbuat yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang jahil. Berpaling dari orang jahil. Ini ayat, ya, ayat ini surat Al-A'raf ayat 199. Ayat ini disebut oleh para ulama yaitu ajma ayat fil akhlak, yaitu ayat yang paling komprehensif tentang akhlak, yang paling mencakup tentang akhlak. Tiga perkara yaitu khudil afwa, ambillah sikap maafkan, wa amur bil urfi, perintahlah kepada kebajikan, wa arid anil jahilin, kalau ada orang jahil maka berpalinglah. Kita hidup di zaman sekarang banyak orang jahil. Kita harus sering berpaling, jangan sering menengok dan menoleh kepada orang jahil. Kalau kita menoleh kepada orang jahil, kita ikut jahil. Ya, kita hidup di zaman banyak orang jahil, dan orang-orang yang memamerkan kejahilannya di medsos banyak, bangga dengan kejahilannya. Kalau kita ikut-ikut menengok, menoleh kepada orang jahil, kita bakalan jahil. Baik, kita ambil pada poin pertama, khudhil afwa. Khudhil afwa, apa maksudnya? Ambillah sikap maafkan. Tentunya yang kita pahami sikap maafkan, yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau ada orang salah sama kita, kita maafkan. Ini secara zahir. Tapi ada tafsiran khusus tentang ayat ini. Apa ini maksud dengan mengambil sikap memaafkan? Saya bacakan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Hadhil ayatu jami'atun li husnil khuluqi ma'an nas. Ayat ini adalah ayat yang mencakup akhlak yang mulia ketika berinteraksi dengan masyarakat. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim. Apa yang harus kita lakukan ketika bermuamalah dengan masyarakat. Falladhi yanbaghi, yang harus kita lakukan an yu'amil bihin nas an ya'khudhal afwa. Yaitu kalau kita ingin bermuamalah dengan orang lain, maka kita mengambil sikap memaafkan. Apa maksudnya? Ai ma samahat bihi anfusuhum wa ma sahula alaihim minal a'lami wal akhlaq fala yukallifuhum ma la tasmahu bihi taba'i'uhum bal yashkuru min kulli ahadin ma qabalahu bihi min qawlin wa fi'lin, ya, wa fi'lin jamil aw ma huwa duna dhalik wa yatajawazu an taqsirihim wa yaghuddu tarafahu an naqsihim wa la yatakabbar ala saghir li saghirihi. Saya bacakan maknanya, yaitu bagaimana kau mengambil sikap maafkan. Ini makna yang kedua. Kalau makna yang pertama, ada orang salah kita maafkan. Makna yang kedua, agar kita bisa tentram dalam kehidupan kita, agar kita bisa nyaman, terimalah akhlak atau sikap orang lain kepada kita yang mudah mereka lakukan, ya. Baik perkataan, perbuatan. Maka jangan kau bebani mereka yang di luar kemampuan mereka, tetapi berterima kasihlah atas kebaikan yang mereka lakukan dan maafkanlah kekurangan mereka. Maksud ayat ini, kita al-afwu, yaitu kita memaafkan. Artinya kalau kita bergaul dengan orang lain, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman kita, jangan terlalu ekspektasi yang tinggi, jangan.
kita bersikap dengan mereka yang mudah mereka lakukan. Lebih daripada itu sudah kita nggak usah berharap. Contoh, saya punya tetangga, misalnya saya punya tetangga, saya berharap tetangga saya adalah tetangga yang paling baik, setiap hari ngirim makanan, tapi nggak pernah. Itu udah jangan terlalu berharap, Pak. Ya, begitulah sekarang manusia. Nah, ketika tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan kita sikapi dengan keburukan. Kita tetap berbuat baik sama dia, dia tidak berbuat baik sama kita, sudah. Begitulah banyak manusia zaman sekarang. Jangan berlebih-lebihan dalam berharap kepada mereka. Ya. Itu dengan begitu kita tenteram. Kita punya teman. Harapan kita, teman kita ini kalau kita lagi kelilit utang, dia bayarin utang kita. Tapi dia nggak pernah bayar utang kita. Bahkan dia nggak pernah tanya kamu punya utang atau tidak. Bahkan dia punya uang sama kita. Ya, kita jangan, ya sudahlah. Orang sekarang banyak yang seperti itu. Jadi kamu tuh teman kok nggak usah. Kalau kita terlalu menuntut sama teman kita, sama orang dekat kita namanya kita tidak memaafkan. Nah, Allah mengajarkan pada kita dalam menjalani kehidupan mudah memaafkan. Yang orang lakukan baik kita terima, yang tidak baik sudahlah. Kekurangan mereka tidak bisa sempurna dalam bergaul dengan kita. Ya sudah. Contoh seperti seorang ustadz misalnya. Ternyata murid-muridnya mungkin kurang menghormati dia, sudahlah. Itu yang penting saya sudah kajian, mereka mau hadir, mereka mau dengar, alhamdulillah. Saya tidak berharap lebih jauh daripada itu. Misalnya, agar kita tenteram. Adapun kalau kita ekspektasi kita tinggi, berharap tinggi, ternyata tidak sesuai, kita ngomel, grundel, nah ini yang buat hati kita sengsara. Ini kita lakukan dengan siapa saja. Dia punya anak, harapan kita anak kita sih begini, tapi ya, kalau nggak ada, ya sudah. Anak-anak sekarang juga begitu. Tugas kita apa? Kita nasihati pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Bukan berarti kita biarkan juga, tapi kita maafkan dan kita mulai nasihati secara pelan-pelan. Ya. Seperti contoh sederhana, ada orang datang kepada saya. Dia bawa suaminya depan saya. Ustadz, suami saya ini Ustadz, kerjanya main game terus Ustadz depan saya. Istri sama suaminya. Suaminya diem aja. Terus, ya saya bilang sama ibu itu, ya, tapi dia sholat nggak? Sholat. Baca Quran nggak? Baca Quran. Banyak kebaikan loh, ya. Cuma main game aja kok, saya bilang. Dia nasihati baik-baik ya. Mungkin dia terlalu berharap tinggi, suaminya harus begini. Orang juga banyak yang main game. Bukan berarti kita menyepelekan, tidak. Tapi terimalah terlebih dahulu sambil kau nasihati. Tapi kalau kau berharap yang sempurna, kau tidak akan pernah bahagia. Kau tidak akan pernah bahagia. Nah, itu namanya al-afu khuzil afwa, bersikap dalam memaafkan kekurangan-kekurangan orang di sekitar kita, karena kita juga punya kekurangan. Kita juga punya kekurangan. Ya. Lihatlah Nabi Musa sama Nabi Khadir ketika datang ke suatu negeri, kemudian minta dijamu, tidak dijamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ala qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama." Maka berjalanlah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Sampailah di suatu negeri, suatu kampung. Fastata'ama ahlaha. Maka mereka berdua minta makan, minta dijamu karena kami tamu, punya hak untuk dijamu. Itu tradisi orang-orang terdahulu. Datang suatu negeri, punya hak untuk dijamu. Fa'abau ayyughayibuhuma. Mereka semuanya enggan untuk menjamu Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Tapi mereka tidak gerundel-gerundel, tidak marah-marah. Tidak mengatakan kalian nggak tahu saya Nabi. Enggak. Mereka tidak jadi makan, pergi selesai. Ya, begitulah sifat manusia sekitar kita. Kita bukan hidup di zaman kaum Ansar, kaum Muhajirin. Ingat, kita hidup di zaman tahun 2022. Sebentar lagi 2023. Manusia dengan berbagai macam model, dengan berbagai kebutuhannya, dengan berbagai macam kesibukannya. Menurut saya, Ustaz, saya ingin ibu-ibu ngaji tiap jam di depan saya. Ngaji buku ini, ngaji buku ini, ngaji buku ini. Saya ingin yang demikian. Tapi baru ngaji sedikit sudah lupa. Baru ngaji sedikit sudah lupa. Terus saya mau apain? Ya udahlah, begitulah ibu-ibu zaman sekarang. Mau diapain? Mau dipaksa ngapal ini, ngapal anu. Nggak bakalan hafal. Udah mereka mau ngaji, alhamdulillah. Maksudnya itulah, bukannya kita, maksudnya kita memaafkan, tapi kita mengadakan berusaha perbaiki pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Anak-anak misalnya. Pingin anak-anak kalau pulang dari pondok, duduk baca Quran melulu. Enggak, anak pulang ke pondok main game. Di pondok nggak pernah main game. Ketika dulu pengen main game. Udah anak-anak juga begitu, tapi kita kontrol, nasihati. Jadi terimalah apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Mereka tidak bakalan sempurna. Kita maafkan kekurangan mereka sambil kita perbaiki sedikit demi sedikit. Itu maksud saya. Kita akan tenteram kalau begitu. Kalau nggak gitu, kita nggak bakalan tenteram. Karena suami kita tidak sempurna,
istri kita tidak sempurna, anak-anak tidak sempurna, pondok tidak sempurna, ustadz tidak sempurna, apalagi tahun 2022. Ustadz yang ngajar bukan dari golongan salaf dahulu, kalau ya yang ngajar golongan tabi'in, sahabat, ya mungkin ini sekarang ustadz tahun 2022 ya begini modelnya. Kemudian dengan kekurangan, murid-muridnya pun demikian. Inilah yang disebut al-af. Jadi mudah memaafkan kekurangan orang yang berinteraksi dengan kita. Tetapi kita berusaha menasihati untuk mereka semakin memperbaiki diri dengan bersabar. Dengan demikian hidup kita akan tentram. Kalau tidak begitu kita akan hidup susah, banyak kecewa, ya kecewa sama ini, kecewa sama teman, kecewa sama kerabat, kecewa. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berbicara tentang sifat memaafkan adalah sifat yang mulia, sifat para nabi, sifat para salihin, dan ini sifat yang pasti dimiliki oleh mereka. Pasti dimiliki oleh para nabi, pasti dimiliki oleh para rasul, pasti dimiliki oleh para ulama, pasti dimiliki